masih dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kelasnya kelas 3, semester 1, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Untuk KSE-nya saya memasukkan ke 5 KSE, dari mulai kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di dalam RPP ini juga ada diferensiasi produk. Saya memasukkan diferensiasi produk, jadi nanti produk yang anak buat itu bisa sesuai dengan minat siswa. Selamat pagi. Pagi. Jawabnya pagi ya, biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar murid-murid yang hebat? Hebat. Apa kabar murid-murid tersayang? Sayang. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, sahabat dan juga saudaramu. Amin. Ya, tepuk tangan juga sama. Pagi berolahraga keliling kampung. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang ibu mau tanya, siapa yang datang paling pagi ke sekolah? Kayomi. Oke, silahkan Yanti ke depan. Tepuk tangan Yanti. Ini ya. Paling pagi. Siang. Balik ya. Ya, beri semangat dulu untuk Yanti. Oke, silakan Yanti pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu. Tunggu dulu Yanti. Ya, bagus ya. Yanti sangat rajin sekali datang ke sekolah paling pagi tanpa terlambat. Nanti juga berani memimpin doa ke depan. Tepuk tangan untuk Yanti. Anak-anak, hari ini siapa yang belum hadir? Sudah hadir dulu. Ada yang tidak sekolah nggak? Insan nggak sekolah. Isan, kenapa Isan? Tadi ada itu Bu, trouble, bannya motor. Isan, kabarnya bocor, sepedanya baru sepeda ya? Ya, sepeda. Semoga Isan bisa ulang lagi ya di lain hari. Oke, anak-anak, kemarin kita belajar apa? Iya betul, kemarin kita belajar tentang menceritakan kembali dongeng pemburu dengan pohon. Tepuk tangan untuk Nia. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari tentang cerita atau dongeng. Setelah itu kita juga akan menemukan pesan dari cerita tersebut. Hari ini kita belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, dan pembelajaran ketiga. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar secara individu maupun kelompok. Nanti penilaiannya akan dilakukan adalah penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di akhir pembelajaran, anak-anakku sekalian diharapkan dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menceritakan kembali isi dongeng dalam bentuk produk sesuai dengan keinginannya. Jadi produk yang kalian buat boleh apa saja sesuai dengan minat dan keinginan kalian. Sekarang ibu minta kalian duduk rileks, ya. Otot-ototnya dilemaskan, ya. Pikirannya, beban pikiran atau tadi habis dimarahin sama mama karena telat bangun, nah itu dibuang dulu ya. Tadi buru-buru ke sekolah karena kesiangan bangun, juga itu dihilangkan dulu ya. Kita relax dulu, oke? Badannya dirilekkan, jangan ditegak, jangan dikakukan, tapi
tapi tetap badannya tegak ya. Jangan pikirkan hal-hal yang dapat membuat mood kalian bete, mood kalian jadi kesel, marah, jangan ya. Pejamkan matanya, rilekskan badannya. Bayangkan kalian lagi ada di tempat yang ternyaman yang kalian inginkan. Kalian akan merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Kalian akan lebih bersemangat lagi saat membuka mata. Bayangkan kalian akan lebih senang, lebih semangat, dan lebih damai. Sambil menarik napas dalam-dalam, hembuskan. Rasakan tarikan nafas yang ditarik tadi dan hembusan nafas yang dikeluarkan. Sudah? Oke, boleh dibuka matanya. Coba ibu, siapa? Ibu nggak mau tunjuk deh. Secara lawan saja, siapa yang mau mengungkapkan apa yang dirasakan setelah melakukan stop tadi? Bunia. Saya Bu. Ya. Ya Bu, alhamdulillah ya tadi setelah melakukan itu pikiran menjadi lebih tenang Bu, tenang. Pikiran akan menjadi lebih tenang. Yang lain merasakan hal itu juga. Tidak Bu. Nah, saya jadi sembuh ya. Yang lain merasakan ketenangan tidak nih? Merasakan. Alhamdulillah. Tadi Mama sudah marah-marah lagi. Iya, semuanya nggak marah-marah lagi. Nah, tadi Nia sudah menyampaikan apa yang dirasakannya. Sekarang Ibu juga ingin mengetahui perasaan anak-anak Ibu di sini semuanya bagaimana. Nah, Ibu akan memberikan sticky note ini, lalu kalian tulis nama kalian di sini. Kalau sudah ditempel di emoticon, apakah kalian sudah merasa senang, marah, sedih, atau bersemangat? Oke? Mengerti? Iya Bu. Oke. Ya Bu. Silakan ditulis namanya ya. Wah, tidak ada yang sedih ya. Berarti kalian senang ya belajar dengan Ibu? Semuanya ada 7 yang senang dan ada 2 yang bersemangat. Coba dari ke berapa ini? Dari ke 9 ini ada yang mau menyampaikan perasaannya? Itu lucu berat. Iya, sengaja. Nanti kalian masukkan. Ada yang menyampaikan perasaannya? Saya Bu. Ya, boleh. Saya senang. Kenapa senang? Cantik. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Sekarang lagi deh. Iya, silakan. Karena ibunya baik, jadi saya bersemangat belajarnya Bu. Alhamdulillah ya. Berarti Ibu harus tetap seperti ini ya supaya kalian semangat. Iya. Ibu mau tanya, siapa yang masih takut dengan gempa? Semuanya. Coba acungkan tangan deh. Silakan tangan. Silakan tangan yang masih takut sama gempa. Wah, ternyata banyak ya yang masih takut gempa. Berarti takut dengan gempa itu normal ya. Iya. Jangan malu karena takut gempa. Kita semua juga takut. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita belajar bagaimana caranya mengatasi ketakutan tersebut. Tapi takut itu gak apa-apa kok, normal ya. Oke? Sekarang mari kita tanyakan pada harimau dan sapi. Ibu bawa teman nih. Namanya siapa ini? Ini namanya harimau. Kalau yang ini? Sapi. Coba ibu tanya, gimana suara sapi? Sekali ya. Wah, menyeramkan. Yang mirip sekali. Kalau suara harimau?
Ayo. Oke, Ibu mau menanyakan pada harimau dan sapi ya. Pada suatu hari di sebuah hutan yang lebat dikelilingi oleh pohon-pohon dan binatang-binatang yang beraneka ragam. Tiba-tiba ada seekor sapi yang sedang mencari harimau. Dia adalah sahabat dari harimau tersebut. Aduh, di mana ya harimau sahabatku? Aku sudah cari-cari ke sana kemari, tapi aku tidak menemukannya. Di mana ya dia? Ada yang tahu di mana harimau? Tiba-tiba di tempat yang berbeda muncullah harimau yang sedang mencari mangsanya. Wah, hari ini hutan sepi ya. Aku sangat lapar. Sama aku juga. Lari-lari si harimau lagi lari-lari, tiba-tiba sapi datang. Hai, harimau sahabatku, tunggu dulu. Ada apa sapi sahabatku? Iya, aku mau bertanya. Tanya apa? Aku takut sekali akan adanya gempa susulan karena aku tidak suka dengan gempa. Kamu takut atau tidak? Gimana ya? Kamu nanya. Kamu tanya. Sebenarnya Raw. Sebenarnya jangan bilang-bilang ya. Aku juga takut terhadap gempa. Wah, ternyata kamu juga takut ya? Iya, tapi jangan bilang-bilang ya. Aduh, itu kuat. Oh, berarti kalau gitu kita sama ya? Iya, sama. Berarti aku tidak apa-apa takut gempa. Tidak apa-apa. Aku sang raja hutan takut gempa. Apalagi kamu. Makanya kamu jangan malu, jangan merasa was-was ya. Karena kita semua sama. Kita semua takut. Tapi kita akan menghadapinya bersama-sama. Oke? Oke lah. Oke. Jadi pesan dari cerita tadi apa? Bahwa kita Jangan takut gempa. Kamu nanya. ya, bahwa kita tidak apa-apa takut gempa. Itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Kita bisa kita bisa mengatasinya bersama-sama. Oke. Sekarang supaya kita tidak takut gempa, kita nyanyi dulu ya. Judulnya lagu judulnya Kalau Ada Gempa. Ya. Kita gerakannya ini. Ya, ini simbol gempa. Bergoyang. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhi kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, pergi ke tempat terbuka. bisa semuanya? Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi kita harus tahu kalau ada gempa kita harus ngapain ya. Nah, jangan takut, kita harus mengatasinya bersama-sama.
Putus. Kamu karena tidak memungkinkan ya banyak kabel tebak ya. Oke, pas ibu bilang hujan rintik-rintik, kamu gini ke tangannya. Ke bawah. Ambilnya kayak rintik terus. Pak Yunus hati-hati itu. Hati-hati itu jangan salah kaprah Pak Yunus. Kalau ibu bilang hujan deras, gini. Oh, saya gak kebagian. Harusnya punten kali ya. Nah, kalau ibu bilang hujan batu, gini. Boleh ke bahu Bu? Belum ya, hujan batu ya. Siap. Kalau ibu bilang gempa, kalian bergoyang. Kalau gempa kan biasanya ada suaranya ya kalau di tempat ibu. Nah, suaranya dum. Kalau ibu bilang dum, kamu pegang, kelitikin teman di depannya tapi dengan dua jari gini. Awas, hati-hati Pak Yunus. Pak Yunus hati-hati. Hati-hati. Ibu hati-hati. Ya. Pak Insan nggak ikut ya? Teman yang di depannya harus Observer ya? Teman yang di depannya harus menghindar, jangan sampai kena diginiin. Oke? Siap? Siap, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hujan rintik-rintik. Hujan deras. Hujan batu. Gempa. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Dong. Menghindar ya. Oke, kita sekali lagi. Menghindar. Kita tidak boleh takut sama gempa. Kita buat gempa senyaman mungkin, ya. Sehappy mungkin, oke? Supaya kita tidak trauma, oke? Siap. Hujan rintik-rintik. Hujan deras. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Hujan rintik-rintik. Gempa. Hujan rintik-rintik. Dum. Wanita getekan. Wanita menggetekan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akan bagikan teks berjudul asal mula buat papat. Nanti kalian juga ibu bagiin LK-nya. Nanti ibu jelasin bagaimana cara mengisinya ya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Stop. Coba ibu ingin Rita dilanjutkan. Ini ngobrol terus ya. Aku ingin diberi. Ingin diberi apa? Aku ingin diberi. Aku ingin diberi sesuatu olehmu. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Stop. Dilanjutkan oleh Nia. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Dia ingin melihat apa isinya. Namun
namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Ingin Dilanjutkan oleh penunjuk yang gak merhatiin ya, yang ngobrol terus sama temennya. Coba Yongki. Ingin melihat isi kotak. Dia ingin melihat apa isinya. Namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Stop. Dilanjut oleh dia. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau telah mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun perubahanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Dilanjutkan oleh Yanti. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ternyata murid-murid ibu sudah pintar baca ya. Iya. Kemudian kamu diminta menceritakan kembali tentang isi dari dongeng tersebut. Tapi kamu menceritakan kembalinya boleh dalam bentuk apapun yang kamu mau. Bisa bentuknya mind map, poster, komik, mau gambar cerita, mau tulisan berupa paragraf juga boleh. Atau kalau kamu kayaknya lebih suka itu aja, ngomong langsung aja, nah itu juga boleh. Oke? Oke, sekarang kalian boleh mengerjakan LK ini. Kameramen sini. Punya tadi gak video. sama Pak Yunus. Sebentar. Sudah menggambar Tadi berangkat jam berapa? Tadi udah keliling ya, lihat-lihat. Ternyata anak-anak itu Pak, kesukaannya macam-macam ya. Ada yang suka bikin main grafik, ada yang suka gambar, ada yang suka bikin paragraf, macam-macam ya. Bagus sekali, sangat kreatif. Ibu bangga sekali mempunyai murid seperti kalian. Kalian luar biasa. Coba sekarang ibu minta kalian berkelompok ya. Satu kelompok berisi 3 atau 4 orang. Satu. 3. Empat. 2 di satunya ini. 4. Ibu 1 ya. Ibu 1, 2. Yang satu berkumpul dengan yang satu lagi ya. 2 dengan 2. Coba sekarang dalam kelompok ibu minta kalian menceritakan kembali produk yang kalian buat dalam kelompok ya. Dua aja dia. Sekarang bergiliran. Ini ayam biasa. Satu siapa? Memori ya. Memori. 3 siapa? Terima Mori. Nah, ibu bertanya sekarang, bagaimana rasanya ketika pendapatmu tadi didengarkan oleh teman? Rasanya gimana? Merasa di apa? Dihargai, betul
Ada ide, ada ide, nervous, gugup ya. Gitu tidak rasanya? Iya. Iya sama ibu juga. Gitu rasanya kalau lagi menjelaskan. Asal kenapa? Gue asal kenapa? Asal lega. Gak apa-apa, tapi itu wajar, itu normal. Semua orang merasakannya ya. Nah, jadi memiliki empati dan mendengarkan orang yang sedang berbagi cerita itu penting tidak? Penting. Penting ya, karena untuk menghargai, untuk saling menghargai antara sesama teman itu yang harus kita lakukan ya. Kalau ada teman yang sedang menjelaskan, kita dengarkan, diam, jangan ikut ngobrol ya. Bisa seperti itu? Bisa. Oke, bisa dong murid-murid, bukan hebat semuanya. Oke. Sudah kita melakukan hal-hal yang tadi. Pegang-pegang nggak? Lelah ya? Enggak. Oke, juga sekarang berdiri dulu. Iya, supaya otaknya tidak tegang, supaya pikirannya segar kembali, kita speaking dulu ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Mantap. Sekarang ototnya. Ya, selalu loncat deh. Loncat. Oke. Sekarang masih dalam kelompok ya. Ibu minta kalian menuliskan isi pesan yang terkandung dari dongeng yang tadi. Apa tadi judulnya? Bapak. Ceritanya ada ya? Free memory ya? Iya. Oke. Nah, jadi setelah kalian diskusi tadi sama teman-teman kelompoknya tentang isi pesan yang terkandung dalam dongeng yang berjudul Asam Buah Kelapa, apa itu pesannya? Harus mematuhi aturan atau perintah, apa lagi? Kita harus menjaga amanat. Menjaga amanat. Kita harus menepati janji. Karena kalau jujur, harus jujur betul. Karena kalau kita tidak menepati janji, kita ingat apa yang terjadi seperti tadi di dongeng. Dikutuk pohon kelapa. Ya, itu dikutuk pohon kelapa. Itu artinya akan ada hal buruk jika kita mengingkari janji. Dan hubungan kita pun dengan boleh. Ya, boleh. Kalau nggak dikutuk nggak jadi kelapa ya, Bu? Ya. Nggak berguna dong, bukan sudah bagus jadi berguna. Katia, siapa yang mau jawab? Coba ibu tanya dulu. Siapa yang mau jawab? Muridna galak ya, Bu. Ya bener nggak ya, kalau nggak dikutuk jadi kelapa, bener nggak? Ada hal baik ya, Bu ya. Iya, jadi ada betul kata Horinda. Kutukan berkah. Selalu ada Musibah ada berkah. hikmah. Selalu ada hikmah di balik musibah. Itu hanyalah sebuah dongeng, tapi inti dari pesan dari dongeng tersebut bahwa kita harus menepati janji. Harus jujur, tidak boleh insaf ya. Dari dongeng yang telah tadi kita baca, adakah cerita yang mengisahkan penyesalan yang dialami tokoh cerita? Ada tidak? Ada. Ada. Siapa yang menyesal? Laki-laki yang kompak itu. Yang Yang kompak. Iya, kenapa dia menyesal? Bukan jadi pohon kelapa. Iya, karena
kelapa. Murid ibu pintar-pintar ya. Kita masuk kelas akselerasi ya. Berenang kelapa. Yang terakhir, apa alasanmu bertindak begitu? Kenapa? Mau jadi anak baik. Karena mau jadi anak baik. Karena apa lagi? Dipercaya orang lain. Mau dipercaya orang lain. Apa lagi? Iya betul. Supaya kita tidak mengalami hal buruk ya. Dengan mengingkari janji. Oke, tepuk tangan. Sangat bangga sekali karena kalian tadi sudah bisa menemukan pesan dari sebuah dongeng. Kalian juga sudah bisa menceritakan kembali dongeng yang sudah kalian bacakan. Ibu sangat mengapresiasi pencapaian yang kalian lakukan itu sangat luar biasa dan sangat membanggakan untuk tadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa aja? Menggambar kelapa. Gambar. Dongeng, menceritakan kembali dongeng. Terus yang terakhir barusan? Ya, dongeng membuat buah kelapa. Terus menemukan pesan dari sebuah dongeng. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ibu. Apalagi yang menarik? Kalian senangnya Bu Yanti pas kecewa ngapain tidak tadi? dapat pasukan. Pas ngapain tadi? Sudah tahu. Pas sudah tahu. Pas apa? Oh, pas nyanyi putar-putar. Iya, oke. Selanjutnya, apa pelajaran penting yang kamu dapat dari proses pembelajaran hari ini? Ada pelajaran yang bisa didapat nggak? Ada. Ada. Kita harus menepati jangan Kamu nanya. Kita harus jujur. Sama jadi anak baik. Sama jadi anak baik. Betul. Yang terakhir, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi yang tadi? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Apa sih yang agak sulit tadi buat dilakuin? Apa? Pas apa? Pas menggambar ini, Bu. Gambar orang laki-laki. Pas Gambarnya ada penyihir. Oh, ada penyihir ya. Nanti gambarnya kita Pas menjaga tempel di tugas. mading ya. Aduh. Supaya semuanya bisa lihat. Oke. Ada lagi yang mendapatkan kesulitan apa tadi? Ngapain? Nggak bisa baca. Oh, bisa baca. Tapi alhamdulillah ada. Si ibu konsisten. Pembelajarannya kelas bawah. Konsisten bener. Yang tadi kesulitannya membaca. Bagaimana cara mengatasinya? Belajar. Bener konsisten bener. Salut saya. Sama Badri ya. Oke, sekarang ibu tanya. Untuk keseluruhan Punya, kalian punya senang atau anak. sedih hari ini? Senang, Bu. Senang banget. Senang benar. Senang banget. Orang dia Kalau bener. senang, coba tunjukkan senyum yang paling manis. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Kalau senang harus senyum yang paling manis. Harusnya udah. Tapi kan bisa baris buka. Udah mulai. Ya, manis sekali. Tapi udah Ibu satu jadi muda. bingung. Oke. Satu ya. Untuk kegiatan tindak lanjut, nanti ibu minta kalian di rumah boleh minta bantuan orang tua untuk mencari dongeng atau cerita apa saja sesuai keinginan kamu, ya. Dongeng dari mana saja, lalu kamu cari atau temukan pesan apa yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita nanti akan memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat ya. Untuk menutup Bisa aja. kegiatan pembelajaran Bisa kali aja. ini, Dapat kita mau tutup iya dengan dia doa punya. ya. Siapa yang mau pilih doa? Bisa lah Pak Betty. Oke, silakan Badri ke depan. Oh ini sang Kuryang kayaknya Bu. Sang Kuryang. Soalnya di kelas ibu kalau yang ngobrol. Sang Kuryang. Ngan bagian najong parahuna kayak. Dia bagian najong parahu. Beri semangat untuk Badri. Badri. Coba ya tetap. Beli peryogi parahu disayogikan gua abdi. Teman-teman sebelum itu pulang kita berdoa sama berdoa mulai selesai. Badri udah bagus sekali ya. Dia sudah berani tampil ke depan memimpin doa. Dia memiliki keberanian yang sangat tinggi. Nanti teman-teman yang lain ikutin Badri ya. Siap?
hebat. Dadah dulu dong. Aduh, Ibu. Terima kasih sudah senang, sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini Ibu. Oh ya, Ibu juga senang bisa belajar dengan kalian, dengan murid-murid hebat, murid-murid pintar, dan murid-murid yang menyenangkan. Saya Wabillahi juga. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, multi talenta ya. Mun- Bisa menjadi artis juga. Talentan. Multi talentan. Juga ya. Sekarang hasil observasinya silakan dari kelompoknya dulu dibacakan. Baik. Observasi pada penampilan Naon maksud atuh? Naon maksud? Di balik Bu, itu kan. ada dua hal yang saya observasi. Yang pertama adalah KSN-nya, kemudian yang kedua adalah belajar sosialisasi. Saya kira dua-duanya sudah bertemu bidang pembelajaran dilakukan oleh Bu Dani dan sangat bagus sekali. Saya akan menguji apa yang barusan saya simak. Mungkin banyak yang terlewat, tapi hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi yang saya lakukan. Pertama dari sisi pembelajaran diferensial. Yang pertama dari sisi KSN-nya, saya menilai, saya mengamati Pak Yunus, video ada teh. beberapa KSN yang dikembangkan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh pertama Karena laptop itu punya, kesadaran diri colok. juga ada masuk di sana, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, kemudian pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Adapun bentuk-bentuk yang diterapkan oleh Bu Dewi dari kesadaran diri, tadi saya menyaksikan adanya bernyanyi, tapi bukan hanya sekedar bernyanyi, karena di dalamnya adalah ada instruksi untuk berdoa. Jadi yang dilakukan oleh Bu Dewi sudah memenuhi kriteria kesadaran diri. Kemudian menghadirkan kesadaran penuh, mindful ya. Yang dilakukan melalui persepsi yang dilakukan oleh bentuk yang dilakukannya itu banyak bertanya, karena memang dengan pertanyaan sebelumnya ya yang kita simak. Kemudian pengelolaan diri, tadi saya melihat adanya menanyakan siswa yang paling dulu masuk kelas dan dijadikan role model. Itu barangkali menurut saya ini adalah pengelolaan diri, sehingga itu secara langsung di pelajaran untuk siswa yang lainnya untuk bisa hadir lebih cepat, mengelola waktu, mengelola diri seperti sekolah. Kemudian yang lainnya kesadaran sosial yang saya saksikan tadi adanya melakukan pelaksanaan refleksi. Refleksi apa? Yaitu penguatan untuk merasakan dihargai orang lain. Itu refleksi yang diperlihatkan. Bagaimana kalau misalkan dihargai orang bagi perasaan, nah itu berarti kesadaran sosial. Kemudian menimbulkan rasa empati yang dari pembelajaran yang tadi disampaikan. Kemudian keterampilan berrelasi yang saya simak adanya tuh tadi simak ada speaking ya, speaking kelompok, game kelompok secara berjenjang, teman dengan tema supaya tidak takut kepada gempa. Kemudian adanya diskusi yang dilakukan dengan cara dibuat kelompok oleh Bu Dewi. Itu salah satu bagian daripada bentuk penumbuhan KSN yang dikembangkan tentang keterampilan. Lanjutnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, saya simak di sini, saya mudah-mudahan tidak salah. Saya melihat Bu Dewi memilih murid untuk masuk kelas, yang paling dulu masuk kelas, kemudian diberikan tugas untuk berdoa. Itu kan
menunjukkan adanya rasa punya. Cuma barangkali kekurangannya itu ditumbuhkan secara sadar oleh sendiri. Diberikan pandangan bagaimana kalau menjadi pemimpin berdoa, tapi bukan dalam bentuk menginstruksi menyuruh begitu. Supaya dia bisa aktivitas pembelajaran dia yang hadir lebih dulu itu menghasilkan bentuk penghargaan. Salah satu penghargaannya adalah dia diberikan dibanding dengan kelas 6 dan kelas 1 diberikan reward ya dalam dulu, tapi dalam bentuk pilihan bagaimana penghargaan, bagaimana kau menjadi seorang pemimpin dalam bukan disuruh silakan jadi pemimpin ya, asik itu kalau saya. Lanjutnya dalam kayak yang dikembangkan dalam undang-undang pusat yang saya simak pembahasan terakhir ya di ujung itu refleksi dengan perubahan isi pesan dan cerita yang bersifat keyakinan kesepakatan kelas itu diadakan bersama-sama dari hasil pesan pesan yang disampaikan ataupun yang dihasilkan atau disimpulkan itu menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, keyakinan bersama sehingga diyakini bersama. Baik. Itu barangkali observasi yang saya simak. Mungkin banyak yang terlewatnya dari observasi KRD. Yang selanjutnya adalah diferensiasinya, pembelajaran diferensiasinya. Itu saya melihat dari segi konten proses produknya sudah menggambarkan proses yang belajar dengan menggunakan strategi berdiferensiasi. Antaranya dalam konten melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran cerita dongeng itu barangkali kita saksikan tadi dengan bantuan media boneka tangan. Nah, ini kontennya disampaikan masuk lagi dalam disampaikan secara umum gitu, tidak dibedakan satu sama lain. Jadi semuanya menyimak dongeng dengan cerita asal mula buah kelapa dengan media boneka tangan. Itu konten yang disaksikan oleh saya. Kemudian prosesnya banyak melakukan akses pada murid. Itu yang dimaksud dengan banyak melakukan akses pada murid itu guru saya menyimak banyak bertanya tentang apa yang sudah disimak dari mulai dari awal, seperti cerita dongeng dengan tangannya, dengan boneka yang tadi disampaikan oleh itu. Jadi guru terus mengasesmen muridnya dengan cara bertanya, karena memang inti daripada pembelajaran itu adalah mengasesmen murid sejauh mana pengetahuan sehingga terlihat perbedaan dan kebutuhan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid itu akan terlihat apabila kita sering mengasesmen murid. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Saya melihat adanya LK yang ditentukan secara individu, tapi dengan kemampuan masing-masing. Nah ini LK produk ini saya lihat adanya perbedaan yang akan terlihat kemampuan masing-masing. Apakah itu kemampuannya dalam bercerita, cara menulis, ataupun dengan poster, ataupun dengan meme, ataupun dengan komik, ataupun gambar besar, itu akan terlihat hasilnya. Guru berikan kebebasan untuk menyampaikan ulang melalui media-media yang tadi saya sebutkan yang ditugaskan oleh Bu Dewi, baik itu dengan bercerita, menuliskan, ataupun dengan poster, komik, ataupun gambar besar. Kemudian menceritakan ulang hasil yang mereka buat itu diceritakan ulang di depan kelas. Tentu beda-beda hasilnya karena mungkin yang dihasilkan oleh produk yang dihasilkan oleh murid itu ada yang dalam bentuk produk, yang poster, komik, tulisan atau yang lain. Kemudian yang terakhir yang saya simak itu adanya penugasan terstruktur, yaitu Dewi menugaskan kepada murid untuk mencari dongeng dan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut dan boleh meminta bantuan kepada orang tua. Saya tidak tahu ini adalah tugas terstruktur atau tidak terstruktur, karena kalau terstruktur itu dibatasi waktunya ya, kapan dikumpulkannya, kemudian harus
selesai kapan ditentukan. Kalau tidak tertutup mungkin tidak ditentukan waktunya. Yang penting mereka bisa menyelesaikan untuk masaknya. Barangkali itu Ibu, saya Dimas, mohon maaf apabila terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan keren. Ulangi coba jempol untuk Pak Ihsan, keren. Ya. Sampaikan ya, izin menanggapi Pak Ihsan. Nanti ditelepon Pak Sunarli. Sebenarnya yang tadi yang datang paling pagi diminta berdoa memimpin doa itu bukan target KSE saya dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu hanya memotivasi siswa aja untuk datang pagi ke sekolah, karena biasanya di sekolah saya anak-anak semuanya pada mau memimpin doa. Berarti kalau dia pengen memimpin doa dia datang paling pagi ya. Otomatis kan dia motivasi lebih awal. Motivasi itu hanya memotivasi ya untuk Keren, guru SD. bukan KSE. Makanya KS kan menempatin dunia berarti kelebihan khusus kan di SD kelas 1. Coba Pak Badri tolong dibacakan yang Sulit itu kelas 1. Entah honornya udah beda. yang dia Selisih 100.000 mat. Gimana Pak Badri? Kemudian untuk yang bertanggung jawab ya. Di sana ada guru menuntun murid untuk memikirkan berbagai alternatif dan konsekuensi dari setiap pilihan, kemudian memutuskan apa yang akan dilakukan. Yang ada tadi ada pertanyaan. Betul. Itu ya. Tadi dua diberikan tugas doa ya. Cuma saya melihat yang awal dan yang di tengah. Kita dengar satu grup lagi, satu hasil observasi lagi, silakan. Pak Nandang ya? Pak Nandang. Saya kamera Pak. Saya profesional dong. Dibayar sama Bu Dewi. Baik, terima kasih. Ujung-ujungnya itu yang tidak enak. Pak Nandang siap? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menyampaikan Bu Haridah, boleh mundur? Manisnya kebangetan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi, sedikit saya Betul Bu, maju Bu maju. terlebih dahulu. Pertama, saya ingin jadi siswa lagi nih. Betahnya Pak. Ya, saya ingin jadi siswa SD lagi nih. Kalau gurunya seperti ini. Sekarang juga boleh Pak. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Saya mengapresiasi penampilan dari Ibu yang ditunjang mungkin oleh kelompok Ibu ya. Karena saya yakin apa yang Ibu sampaikan tadi persiapannya itu adalah hasil kerja dari kelompok juga gitu ya. Saya sangat mengapresiasi. Kelompok saya. Yang kedua, secara pribadi juga Ibu udah tampil totalitas ya. Sangat luar biasa sekali. Persiapannya sudah cukup matang, bonekanya ada, permennya juga ada, ya. Sampai media metode yang digunakan sangat luar biasa sekali. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali. Nah kemudian juga saya sampaikan di sini berkaitan dengan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan di sini. Memang di sini betul apa yang disampaikan Pak Isan. Pertama, kita mengkaji dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pembelajaran diferensiasi, gitu ya. Yang kedua dari sisi pembelajaran PDS itu sendiri. Gitu ya. Dari sisi yang pertama pembelajaran diferensiasi sangat luar biasa sekali. Karena kita tahu diferensiasi ada tiga. Ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan juga proses. Ya. Sebetulnya tidak usah semuanya ada dalam pembelajaran itu. Kita sepakat, dari kemarin juga sudah kita sepakati bahwa diferensiasi tidak mutlak semuanya harus ada. Tetapi apa yang disampaikan tadi dalam pembelajaran di sini, ini konten, kemudian juga produk dan juga proses itu ada. Dan ini Luar biasa. Kemudian yang kedua dari penampilan yang disampaikan atau tadi tampilan dari Bu Dewi sangat luar biasa sekali berkaitan dengan KSE di sini ya. Karena kita juga tahu bahwa KSE itu kan ada 5, ada kesadaran diri, ada manajemen diri, kemudian juga ada sosial, relasi. ya.
kemudian ada pengambilan keputusan terakhir ya, itu ada 5 kompetensi. Dan menurut saya atau menurut kami bertiga, apa yang disampaikan tadi perwakilan Bu Dewi berkaitan dengan pembelajaran ini sudah menampilkan semuanya, gitu ya. Yang pertama dari kesadaran diri sudah jelas. Sebetulnya dalam pembelajaran tidak usah kelima-limanya sebetulnya gitu Bu ya, dalam pelaksanaan pembelajaran kita ada 1 kompetensi atau 2 atau 3 saja itu sudah luar biasa. Nah di sini kita melihat ternyata 5 kompetensi sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu tampilkan di sini dan ada semuanya di sini ya. Dimulai dari kegiatan pembukaan ya atau pendahuluan itu juga jadi jelas. Kesadaran penuh kita sudah disiapkan oleh Ibu ya. Jadi anak-anak sudah betul-betul ada kesadaran penuh untuk mengikuti pembelajaran, udah mematangkan atau memantapkan konsentrasi siswa untuk siap untuk belajar ya. Tadi dalam tampilan atau di awal ada proses atau kegiatan stop tadi, itu sudah luar biasa. Itu betul-betul menggambarkan bagaimana guru mengarahkan siswa, mengajak siswa untuk betul-betul konsentrasi penuh ya, kesadaran penuh untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Nah, mengenai yang dikembangkan, kompetensi yang dikembangkan tadi untuk kesadaran diri sudah jelas gitu ya. Tadi Ibu dengan atau Bu Dewi murid dibimbing dalam menyadari emosi yang dirasakannya di pagi hari ketika datang ke sekolah, kemudian menulis namanya masing-masing, kemudian menempelkannya pada roda emosi tadi ya. Ada senang, ada sedih, dan saya yakin semua siswa pasti senang ya. Ketika belajar dengan Ibu seperti ini pasti senang semuanya Bu. Ya. Kemudian yang dilakukan guru udah jelas tadi ya, Ibu membimbing murid untuk menempelkan mesin pada roda tadi. Kemudian yang dijelaskan guru jadi udah jelas juga. Ibu jadi udah menjelaskan tentang perasaan anak-anak, perasaannya pagi ini seperti apa ya, itu udah jelas sekali. Dan itu sudah menggambarkan bagaimana memunculkan kesadaran diri semua siswa. Kemudian dari kompetensi yang kedua yang dikembangkan, manajemen diri juga terlihat jelas di sini ya. Dengan murid berlatih bernapas tadi dengan teknik stop tadi itu sudah jelas adalah untuk manajemen diri, kemudian juga menunjukkan disiplin diri, mendemonstrasikan kembali dalam kelompok ya. Caranya apa yang dilakukan oleh Ibu? Oh ya, ada lagi murid bersama guru bertanya, kemudian menjawab juga dan melakukan speaking. Tadi udah luar biasa speakingnya ya. Untuk menstabilkan psikologi murid pasca bencana gempa tadi. Ya, jadi itu sudah jelas speakingnya betul-betul mengajak siswa, mengajak murid betul-betul menyadarkan atau manajemen emosinya betul-betul akan kita konsentrasikan. Kemudian yang dilakukan itu sudah jelas tadi ya, untuk manajemen diri. Kemudian yang ketiga kesadaran sosial. Nah di sini juga pembelajaran diferensiasi juga tadi udah jelas. Ibu membagi kelompok dalam beberapa kelompok. Nah dengan membagi dalam beberapa kelompok itu juga sudah termasuk diantaranya dalam kesadaran sosial ya, dalam kompetensi kesadaran sosial. Murid diminta membuat kelompok secara bergiliran menceritakan kembali isi dongeng yang sudah murid buat dalam bentuk produk yang mereka inginkan. Yang kedua, guru menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman terhadap teman atau mengungkapkan kalimat yang menunjukkan empati. Itu juga termasuk dalam kesadaran sosial. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian dalam keterampilan berelasi juga sama, ini kaitannya dengan kerjasama. Tadi kan Ibu silakan membentuk kelompok, silakan untuk bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi di sini betul-betul ada keterampilan berelasinya. Kemudian untuk kompetensi pengambilan keputusan juga saya melihat tadi sudah jelas ya. Guru di sini menuntun murid untuk yang tahapan akhir Bu kalau nggak salah ya. Di sini silakan setelah Anda berdiskusi dengan teman-teman, silakan kemudian pilih atau putuskan apa yang ingin disampaikan ya. Itu juga sudah menunjukkan bagaimana keputusan yang bertanggung jawab. Jadi silakan memilih murid untuk menunjukkan apa yang didapat dari hasil diskusinya ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dulu tuh. Ya. Satu keren. Satu jempol. Dua jempol. Keren. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ibu? Ternyata berhasil ya.
menjadi guru yang sudah bisa mengintegrasikan ya diferensiasinya. Betul. Guru favorit saya itu. Mudah-mudahan konsisten ya melaksanakannya, tidak kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak, harus konsisten. Permennya konsisten ya. Masih Bu, dia makan masih Berikutnya yang kedua, dan yang kedua siapa tadi? Pak Yopi dulu. Pak Yopi dulu. Pak Yopi. Pak Yopi.